wabarakatuh, nakama, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Pastinya dong. Kan sekarang baru hari Senin, ya kan? Pasti harus semangat untuk apa? Untuk menjemput rezeki kita yang baru di minggu ini. Bukan begitu, bukan? Makanya Senin-Senin itu jangan males-malesan. Semangat aja. Insya Allah kalau kita sudah semangat mengerjakan segala sesuatu dengan kepala kepala bening, kok kepala bening, kepala yang terang gitu kan, itu pasti insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi lancar. Ya, balik lagi kita di Nurina Tok Tok, happy terus, no galau-galau. Aduh, kasihan banget di sebelah sana masih ada yang galau tuh. Kenapa galau? Iya, kemarin ada yang curhat gini guys, dia itu seorang perempuan, terus dia tanpa dia sadari dia ditaksir sama temennya, ya kan? Nggak tahu temennya, nggak tahu siapa, pokoknya orang lain aja gitu, yang dia sendiri tidak akrab sama si orang ini gitu. Dan ternyata si orang ini nembak dia dong, ya kan? Orang mah kalau ditembak senang ya, tapi ternyata si cewek ini dia nggak suka. Bukannya nggak suka, ya gimana, dia tuh nggak ada rasa sama si cowoknya ini, sama si orang yang nembak dia ini gitu. Jadi dia curhatnya itu gimana ya, aku tuh nggak ada rasa sama dia, tapi dia nembak, aku nolaknya gimana, aku nggak tega. Dia tuh baik sih sebenarnya, tapi ya gimana, kalau orang nggak ada rasa, masa iya sih harus dipaksain nerima nerima cintanya si orang ini, ya kan? Kalau misalnya kamu jadi dia, gimana menolaknya? Bisa nggak? Kalau ragu-ragu, sini deh, sini, makanya sini. Ya, saya kasih beberapa cara untuk menolak. Ya gimana? Pokoknya aku nggak ada rasa. Terus aku bilang sama dia, ya kamu juga jangan galak-galak, ya kan? Jangan galak-galak maksudnya. Kalau kamu nggak ada rasa, ya udah omongin aja baik-baik. Terus dia bilang, aku nggak ada rasa, pokoknya kan itu. Tapi dia maksa, gimana dong? Pokoknya aku nggak ada rasa, nggak ada rasa, tapi dia maksa. Kan harusnya aku nggak ada rasa, kamu jangan maksa, gitu kan harusnya kan ya. Ya tapi gimana dong? Nah gini, makanya sini saya kasih tahu nih ya. Ya memang kalau orang PDKT itu ya namanya juga PDKT, dia pasti melakukan PDKT itu dengan kepada orang-orang yang dia sukai gitu. Tapi nggak jarang si orang yang di PDKT ini tidak paham gitu ya, karena mungkin pikirannya ya udah lempeng-lempeng aja gitu, kayak saya dulu saya pikir hubungannya biasa-biasa aja, ternyata tiba-tiba dia nembak. Saya kan bingung gimana caranya, suka juga enggak gitu kan ya. Saya pikir ya udah teman biasa aja gitu, ternyata dia nembak. Gimana dong caranya nih ya? Yang pertama adalah kamu utarakan isi hati kamu dengan cara yang simple ya, nggak usah marah-marah, nggak usah galak-galak ya. Iya tahu kamu nggak ada rasa sama dia, tapi ngomongnya tuh biasa aja, nggak usah ngegas ya. Utarakan dengan cara yang simple. Maksudnya gimana, saya bacain sedikit ya. Ketika kamu ingin menolak seorang pria, seorang laki-laki, cobalah untuk melakukannya tanpa berbelit-belit. Ya, kamu bisa menjelaskannya dengan satu kalimat tegas. Seperti apa? Nih, sorry ya, maaf ya, jujur aja nih, sebenarnya aku lagi tidak tertarik untuk membina hubungan yang serius. Dah, gitu aja. Ya, karena apa kamu harus tegas dari awal? Karena dengan kamu bersikap tegas, dia juga akan lebih paham. Oh ya, nih anak nggak mau nih saya lebih jauh mendekati gitu ya. Jangan kamu
bolak-balik antara iya antara enggak gitu. Saya mau nolak, tapi begitu ketemu orangnya saya kasihan. Pernah kayak gitu. Nah, jangan ya. Kalau kamu mau nolak, ngomong aja yang tegas, yang simple. Ya, tapi jangan galak-galak. Tegas sama galak itu beda loh. Ya. Jangan galak, gue nggak suka sama lo, ngapain lo, itu galak. Tapi kalau yang tadi saya bilang, maaf ya, saat ini saya sedang tidak mau menjalani hubungan yang serius. Beda kan, antara galak sama tegas, beda toh. Nah, itu yang harus kamu utarakan sama dia, ya. Tegas dan simple, jangan berbelit-belit. Ya jangan ini tapi kan begini, kan aku lagi begini, kamu begitu, terus kita begini. Kepanjangan kelamaan. Ya, simple aja. Ya. Oke. Kenapa harus tegas gitu? Karena ya kamu sebagai orang yang dia sukai itu memang wajib untuk menjelaskan gimana perasaan kamu. Ya. Sebagai orang yang saya bacain sedikit ya. Sebagian orang mungkin merasa penasaran ketika ditolak. Nah, tapi kamu sebagai orang yang menolak itu sebenarnya nggak punya kewajiban untuk menjelaskan hal tersebut. Ya, salah. Tadi saya bilang wajib menjelaskan, bukan. Kita tidak wajib menjelaskan. Di mana-mana sebenarnya kita tidak wajib menjelaskan isi kepala kita dan isi hati kita. Ya, kita harus kita harus utarakan saja maksud hati kita gimana. Nggak wajib menjelaskan kenapa kamu nggak suka ini, kamu nggak suka kamu tidak mau menjalani hubungan yang serius. Itu urusan saya deh, ya. Kamu nggak perlu tahu, pokoknya saya tidak mau menjalankan hubungan yang serius. Dah, gitu aja ya. Itu tadi harus tegas sekali lagi ya. Nah, terutama nih bila PDKT-nya masih di awal-awal, ya. Misalnya pas saat kenalan gitu kan, kamu nggak perlu menjelaskan panjang lebar kalau kamu tidak tertarik pada dia, seperti yang saya bilang tadi ya. Itu urusan saya, kamu nggak perlu tahu, itu urusan pribadi saya. Yang harus kamu tahu adalah saya tidak sedang ingin menjalankan hubungan yang serius. Ya, kenapanya itu biarkan menjadi urusan saya saja. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tidak mau menjalankan hubungan yang serius. Nah, lo tegas kan tuh? Gimana nggak tegas? Ya kan, ya pasti semua orang yang kamu ajak ngomong seperti itu pasti akan paham. Ya, kamu lagi gimana, kenapa mereka nggak perlu tahu. Biarkan dia paham kalau kamu sedang tidak mau. Oke? Oke dong, ya. Oke, tips ketiga, kalau kamu mau menolak seorang yang sedang PDKT dan nembak kamu adalah bicara yang jelas. Tadi tuh kan yang tadi tidak berbelit-belit kan ya. Oke, sekarang bicara yang jelas. Oke ya, saya bacain dulu sedikit aja. Ya, terlepas dari kamu akan menolaknya secara langsung atau melalui WA, kamu perlu memastikan kalau kamu menggunakan pemilihan kata yang jelas. Nah, itu dia tuh, diksinya harus jelas. Ya, mana tadi? Dengan begitu maksud kamu terungkap secara jelas. Misalnya, kamu bisa menjelaskan bahwa kamu nggak ada klik dengan dia. Ya, jelasin aja. Iya kan, aku tuh nggak ngerasa connect gitu loh sama kamu loh. Gitu, makanya lagi pula aku lagi nggak pengen menjalin hubungan yang serius, apalagi itu kan undang lagi nggak pengen, terus aku sama kamu juga nggak ngerasa klik. Jelas gitu, kita nggak connect, udah mau diapain, nggak bisa diapa-apain kan. Ya makanya sudahlah, mohon maaf kamu tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam hatiku gitu kan. Nah, terus saya jadi kepikiran, dulu saya pernah nih. Pernah dulu. Nanti ya akhir ini ya. Akhir saya talk ini ya. Saya cerita ya, insyaallah ya. Nah, tips yang keempat adalah pastikan kamu berani bilang tidak.
Nah, untuk sebagian orang, kata tidak itu sangat susah diucapkan dari mulutnya. Karena apa? Karena dia nggak enakan. Aku nggak enak, dia orangnya baik. Iya, orangnya baik, tapi kalau kamu nggak suka sama dia, apa kamu mau memaksa diri kamu sendiri untuk menerima dia? Tidak begitu, bukan? Ya, karena ketika kamu menolak seseorang, kadang orang tersebut tidak mudah menyerah dan terus mendekatimu. Siapa yang pernah kayak gitu? Jangan jujur gitu dong. Kalau hal ini terjadi, kamu harus berani untuk bilang tidak pada orang tersebut. Ya, nanti deh saya ceritain apa yang terjadi pada saya zaman dahulu kala gitu ya. Nah, selanjutnya ya, tips selanjutnya adalah tetap hormati dia. Tapi hormatnya nggak begini ya. Jadi tiap dia lewat nggak begini kamunya ya. Iseng aja sih tangannya. Ya, tetap hormati dia. Ya, tips lain untuk menolak perasaan pria yang mendekati kamu adalah menolaknya tanpa menjatuhkan harga dirinya. Ya, perlakukan dia dengan cara yang tetap sopan saat kamu menolaknya. Ya, kamu juga nggak pengen kan suatu saat kamu naksir cowok terus tiba-tiba kamu ditolak sama cowok, itu kan nggak pengen kan. Makanya perlakukan orang lain atau orang yang akan kamu tolak itu dengan rasa hormat ya. Nah, bagaimana, mau saya cerita dulu? Jadi dulu ya, ya, sebagai kembang, kembang. Jadi saya itu zaman dulu ya, namanya juga perempuan pasti perempuan masih lucu-lucunya gitu, seumuran kamu gitu kan. Tiba-tiba saya nggak tahu apa-apa ya, saya biasa-biasa aja gitu. Tiba-tiba kok banyak ya ada orang ke rumah ya gitu. Mereka datang ke rumah itu, ada yang nanya sama teman saya, ada yang ngikutin saya pulang. Ya kan, nah ini seru banget nih. Ada yang ngikutin pulang, padahal saya udah tahu gelagat-gelagatnya dia tuh masih mau nembak nih gitu kan. Tapi saya nggak suka, ya gimana kan, seperti yang tadi judul tok tok ini kan ya. Aku nggak ada rasa, gue nggak ada rasa, lo jangan maksa gitu ya kan. Saya juga nggak mau dipaksa-paksa gitu kan. Nah, terus udah gitu tiba-tiba saya pulang nih. Saya di tempat itu kalau nggak salah. Saya tahu dia nungguin saya pulang. Ya kan? Pasti dia pengen ngebaringin saya. Nah, saya ambil satu momen begitu dia hilang dari pandangan saya langsung cepet-cepet. Saya waktu itu nggak pakai ini ya, saya pakai kendaraan umum. Saya pulang cepet-cepet, lari gitu kan ya. Saya langsung masuk ke dalam angkot. Zaman dulu masih angkot, saudara-saudara. Saya duduk di dalam angkot, tiba-tiba angkot itu ngetem, ya udah saya diem aja gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyolek saya dari sebelah sini. Begitu saya lihat, orang itu. Padahal saya sudah menghindar-hindarnya, tapi tetap aja orang itu ada ngikutin saya gitu kan ya. Jadi singkat cerita, sepanjang perjalanan sampai rumah tiba-tiba dia bilang dia nembak segala macam. Terus saya ngomong apa? Ya udah, saya bilang aja dengan jujur. Ya udah, maaf ya, gue nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya udah, lu nggak usah tahu kenapa gue nggak bisa. Pokoknya gue nggak bisa mau menjalani hubungan sama lu. Gitu saya bilang ya. Kenapa harus tegas? Perempuan itu harus tegas. Perempuan itu tidak boleh mencela-mencela ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak boleh. Perempuan itu harus tegas. Perempuan itu harus ada harganya ya, harus ada harga dirinya. Jadi ngomong aja jelas-jelas, saya nggak bisa. Titik. Kenapa? Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya saya nggak bisa. Oke, gitu ya. Ini aku tahu nih di sebelah sana pasti masih ada yang ngegantung tuh perasaannya tuh, masih ada yang ngeganjel perasaannya. Nggak apa-apa. Ini kan video ini baru part 1. Nanti part 2 di minggu depan kita cerita-cerita lagi ya. Kamu mau cerita apa? Boleh. Masih ini masih ngeganjel, boleh cerita aja ke sini. Kita punya Nurina Tok hotline. Di mana? Di WA dong. Kamu mau curhat, mau cerita, mau ngapa-ngapain boleh. Nih nomornya nih. Cing, ya.
screenshot aja atau catat aja supaya kamu juga bisa menghubungi kita. Atau kalau nggak mau screenshot, nggak mau catat, ada link di deskripsi, coba kamu klik ya, kamu klik terus udah gitu langsung deh ketemu sama tim ya. Ujung-ujungnya sih ke saya juga pastinya ya. Boleh ya, kali ini saya sekian dulu ya videonya ya. Kamu tetap aja nonton Nurina Tok Tok karena ada video panjang dan video pendek. Video panjang itu tayangnya tiap hari Senin jam 5.25 ya kan, dan ada video short atau video pendek yang tayangnya setiap hari, tidak pernah bolos, insya Allah jam berapa sama jam 5.25 juga. Oke, jadi video panjang ini membahas agak lebih detail, sementara video short ini berupa quote-quote ya, yang lucu-lucu, yang dalam-dalam kadang ya. Dan kamu bisa menyaksikan itu setiap selesai kamu sholat subuh pagi-pagi ya. Selesai sholat subuh, buka deh Nurina Miriam Channel, terus kamu tonton deh ya video-video short saya. Oke, kali ini kita sampai sini dulu ya, boleh ya. Terima kasih atas perhatian nakama semuanya. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, saya pamit dulu sebentar, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.